Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita bersama Majelis Taklim Qira'ah Ilmu, mengharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Menindaklanjuti pembahasan kita tentang ihsan sudah selesai ya. Sudah Ibu. Tentang ihsan sudah selesai. Hah? Ihsan dan tanda-tanda kiamat kelanjutannya itu belum ya? Dalam? Belum ya? Catatannya hilang. Kan ada 3 hal: Islam, iman, ihsan. Baru iman selesai ya? Sudah itu, nggih. Definisinya kan sudah, nggih. Jadi masuk ihsan sekarang ya. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan malaikat Jibril yang ketiga tentang al-ihsan. Al-ihsan ini tingkat agama Islam yang keberapa? Yang keberapa, Bu? 3. Ibu-ibunya ada toh? Barangkali gaib semua. Iya, agak jauh. Baik.
Sekarang kita akan membahas definisi al-ihsan dan penjelasan-penjelasannya karena ini sangat penting. Ya. Di sini nanti dari sumber kebaikan. Kuncinya khusyuk di sini, kuncinya jujur di sini, kuncinya amanah di sini. Makanya dikatakan sebagai tingkat agama yang tertinggi. Ya. Jalan menuju ikhlas ya di sini, jalan istiqomah ya di sini. Al-ihsan, ketika orang sudah sampai pada tahapan ini, Masya Allah. Ya, makanya dijelaskan bahwa al-ihsan merupakan tingkat tertinggi di dalam agama ini. Setelah Islam, iman, kemudian apa? Ihsan. Nah, sekarang kita akan bahas penjelasan karena ini sangat amat penting. Sangat amat penting. Ya. Untuk kita jadikan sebagai modal termahal di dalam mengawal istiqomahnya Islam dan iman. Istiqomahnya Islam dan keimanan kita itu ihsan, yang akan menjadikan ibadah kita khusyuk, ihsan. Ya, yang menjadikan kita orang-orang yang selalu terjaga dari segala keburukan, sampai pada tingkat tertinggi ketaatan yaitu istiqomah, itu ihsan. Itu salah satu faktor yang paling kuat untuk menjadikan orang dari istiqomah itu ihsan. Nah, sekarang kita akan bahas pembahasan ihsan ini dari beberapa sisi. Ya, yang pertama tentang ta'rif, pengenalan tentang definisinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, arkanuhu, rukun-rukunnya. Nah, arkanu, rukunnya. Kemudian yang ketiga, aqsam, pembagian. Ya, tentang ihsan ini. Kemudian yang keempat yaitu dalil tentang ihsan. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang definisi yang pertama dulu, tentang definisinya. Al-ihsan itu kalau dilihat dari sisi lughah, dari sisi bahasa, artinya adalah diddul isaah. Diddul isaah, lawan dari keburukan. Apa lawan dari keburukan? Kebaikan. Ya. Itu menurut bahasa. Yang kedua, menurut syariat. Apa pengertian ihsan menurut syariat? Ihsan menurut syariat bermakna muraqabatullahi fis sirri wal alan. Ya, muraqabatullahi fis sirri wal alan. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi perasaan ini tidak dilepaskan dari akalnya dan ingatannya. Diinstal di dalam pemikiran kita, di dalam otak kita sudah terinstal, itu namanya.
selalu merasa diawasi oleh Allah. Fisirri wal alan, baik ketika dalam kesunyian, ketika dalam keadaan sepi, ketika dalam sendirian, wal alani, maupun ketika di tengah-tengah keramaian. Ini yang akan mengantarkan, ini yang tadi disebutkan akan mengantarkan orang bisa sampai pada istiqomah. Dan tidak sedikit orang kalau di depan orang banyak baik, ya, kalau buka HP itu yang disetel murotal atau kajian-kajian ustadz-ustadz sunnah gitu. Begitu sendirian karaoke. Bisa nggak terjadi gini? Sangat mungkin. Ya, waktu sendirian sinetron. Ya, tidak menutup kemungkinan. Karena merasa aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang muslim meyakini, seorang muslim merasa betul yakin di dalam keyakinan yang sebenar-benarnya bahwa keberadaannya itu selalu diawasi Allah, dan dia merasa diawasi oleh Allah, muncul rasa khasyah, muncul rasa segan kepada Allah, muncul rasa takut kepada dosa. Kenapa? Bagaimana mungkin kita akan menampakkan dalam pandangan Allah untuk bermaksiat kepada Allah? Ya, ini luar biasa dahsyatnya ayol ikhwah. Atau ketika pas tengkar berdua suami istri, tetap omongannya terjaga. Omongannya terjaga, kalimatnya terjaga. Kenapa? Bukan dia takut dengan teman, bukan takut dengan ustadz. Keberadaan dia ketika dia berdua dengan istrinya atau dengan suaminya, itu dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini dahsyat sekali pengaruhnya ini. Dahsyat sekali ayo ikhwah. Nah ini. Ya, nah sehingga sifat ihsan atau yang disebut kemudian menghadirkan sifat muraqabah ini melahirkan watak-watak yang sangat menakjubkan. Itu lahir dari adanya sifat muraqabah tadi itu. Apa muraqabah tadi? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Hatinya tuh yakin pengawasan Allah itu ditujukan kepada dirinya, dan dia yakin Allah mengawasinya. Ini kemudian lahir orang-orang yang jujur, lahir orang-orang yang amanah, lahir orang-orang yang ikhlas. Hatinya dikondisikan betul. Ketika berbolak-balik antara riak dengan ikhlas, dipaksa riaknya, ditutup pintu-pintu riaknya, pintu-pintu ujubnya. Kenapa? Karena dia yakin Allah mengawasi hatinya. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan, sudah terinstal di dalam pikiran kita, aku sedang diawasi oleh Allah, apa yang terjadi pada karakter seperti ini? Kira-kira gimana? Sifat hati-hatinya lahir, Pak. Ya, coba ketika antum marah sendirian di rumah dengan istri, begitu mau marah, mau damprat istri, ingat materi ini, kira-kira jadi ngomong apa enggak? Jangan moncrot nih loh. Jangan misuh, jangan damprat, jadi apa enggak? Masya Allah, ini kekuatannya luar biasa ya. Jadi kalau selama ini kita kadang-kadang los, ya, los, kalau ngomong Masya Allah, kasarnya luar biasa, buruknya luar biasa, itu sudah bisa dipastikan sifat muraqabah tidak ada di dalam hati kita. Sudah bisa dipastikan. Tahapan ketiga kita belum bisa masuk ke sana. Kaki kita belum bisa menginjakkan tahap yang ketiga, yakni al-ihsan ini. Kehati-hatian itu akan lahir di situ ayol ikhwah.
Ya, Masya Allah, benar ini. Karena ketika kita ta'zim, memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya, itu melahirkan sifat segan kepada Allah. Sama dengan kita kalau ustadz itu kan macam-macam ya. Ada yang kita sangat segani, ada yang kurang kita segani. Coba kalau ustadz itu teman SD kita dulu, ayo gimana? Plek. Isok digendong ke gere barang. Ya, kalau begitu ngomong apa saja bisa dia, karena rasa segannya apa? Berkurang. Rasa segannya berkurang. Sehingga rasa segannya berkurang, maka takzimnya pun berkurang. Rasa hormatnya berkurang. Ya. Beda, karena takzim itu mempengaruhi rasa segan nanti ya ikhwan. Jadi kalau kita itu memuliakan seseorang, ya, dengan pemuliaan yang setinggi-tingginya, satu misal, ya, menghormatinya dengan penghormatan yang sangat luar biasa, itu nanti melahirkan sifat segan di dalam hati ini. Nah, kalau sudah segan, apa saja yang kita tampilkan itu dijaga. Omongan seomongan, duduk sak duduk, makan sak makan. Iya apa enggak? Coba kalau kita duduk di depan orang yang kita hormati, berani makan sembarangan? Dalam? Berani enggak? Satu misal kalau yang duduk di sini saya sudes, antum berani makan ngaji sambil makan keceput gitu, berani enggak antum? Satu misal yang duduk di kursi ini, satu misal saya sudes gitu loh, berani antum? Ya, enggak berani. Kenapa? Rasa hormat kita kepada beliau. Iya, medingkrang apalagi nggak berani gitu ya. Allah, betul ini. Pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Kita nggak akan memperdengarkan suara yang didengar orang yang kita segani dengan suara-suara yang nggak baik. Ya, nggak mungkin kita mengeluarkan suara dengan suara yang nggak baik, dengan kalimat yang tidak baik, sementara kita meyakini suara omongan kita didengar oleh Allah. Mana iman kita kepada As-Sami? Coba, mana buktinya kita mengimani Allah tentang sifatnya As-Sami? Allah Maha mendengar. Lalu beranikah kita memperdengarkan suara yang enggak bagus kepada orang kita muliakan, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Ayo, enggak akan berani. Makanya Nabi menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Diam. Ya, kita teriak-teriak dengar orang yang kita segani, diam kita. Itu rasa segan. Makanya ini ada yang perlu diperbaiki dengan perbaikan yang sebenar-benarnya ini. Di barangkali ikhwan-ikhwan ya, para bapak-bapak sekalian, waktu di rumah nggak cocok diri, marah-marah dengan istri, bentak-bentak. Coba, mana muraqabah antum? Mana? Istri juga begitu, ngeyel lah ngoten niku, menjadi juara bertahan. Apa juara bertahan itu? Gak gelem? Masya Allah, ada ikhwan apa? Mendiamkan istrinya. Didiamkan, akhirnya jengkel istrinya, tidak ngomong, gak nyantol. Anjani sengaja didiamkan sama si suami ini. Cuma kebatut menengi ngono lho. Jadi kebablasan oleh meneng sampai kebablasan. Lah istrinya kan jengkel, ngajak, aku nek salah ki omong sing ndi kandhanono, gak dijawab sama suami. Sampai hari terakhir deadline-nya itu. Ono deadline. Hari yang ke-3. Akhirnya wes ini ayo kita ngobrol hari ini diselesaikan. Aku kandhanono tuturonen di sing salah tak rubah. Aku yo nek sampeyan salah tak omongin iki nek diselesaikan, ojo dineng-neng ngene, gak direken sama yang laki-laki. Ditinggal masuk kamar dikunci. Akhirnya meledos ban buri, marah istrinya gak terkendali, kacanya dipecah sama istrinya. Allah,
Akhirnya sambil ngomong, aku timbang mbok neng-nong ini mending keplokono jadi. Katanya suami wis kadung gemes dikeplok tenan, Bang. Apa? Lalu katanya dia minta ngawur ya sampean itu. Akhirnya dikeplak, gak karu-karuan tambahan. Coba ayo ketika kita bersikap-sikap yang gak bagus, pertanyaannya ayo sederhana. Ainal muraqabah? Di mana sifat muraqabah kita kepada Allah? Dengan anak-anaknya kasar, kata-katanya sangat tidak patut, kata bodoh, kata goblok ke anaknya itu sudah langganan. Mana sifat muraqabah? Apa kita merasa omongan kita nggak didengar oleh Allah? Mana ini penampilan orang-orang mukminnya mana? Apa suara kita itu nggak didengar sama Allah? Kalau didengar, mana rasa seganmu kepada Allah? Kamu perdengarkan suara yang nggak enak kepada Allah. Kalau kamu di depan ustadz berani nggak ngomong kotor begitu? Itu di depan ustadz begitu. Ini di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak mungkin orang mukmin itu punya kata-kata yang nggak baik. Ya, selalu berpatokan pada, makanya disebut i'tisam bil Quran, berpegang teguh dengan ilmu. Itu maksudnya apa? Dalam setiap keadaan. Karena kondisi kita kan nggak selalu baik, ikhwah. Bener apa enggak? Hah? Kondisi kita apa selalu dalam kebaikan? Enggak, kadang-kadang emosi. Antum pernah emosi enggak? Hah? Enggak pernah? Enggak pernah telat maksudnya? Ayo ibu-ibu enggak pernah marah? Gemes gitu? Itu kata-katanya keluar itu nanti. Pada saat kita marah lalu kita ingat. Ketika kita marah kita ingat Allah di dalam mengawasi kita. Apa tetap mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus? Coba renungkan. Ya, coba renungkan. Apa tetap berani mengeluarkan sikap-sikap yang tidak baik? Nah, ini berarti ada masalah dengan sifat ini. Ihsan belum siap kita untuk mendaki pada tingkat yang tertinggi dalam agama ini. Bon ya, nah itu ihsan menurut apa tadi? Syariat. Kemudian poin yang kedua tentang arkanul ihsan, rukun al ihsan. Ada berapa, Pak? Rukun al ihsan. Masya. Ada berapa ya? Rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun ihsan nggak pernah dibahas. Bener nggak? Di buku-buku SE kita ada nggak? Nggak ada. Uniknya apa? Santri nih gak tahu takon, gurine ora tahu jelas nih loh. Uniknya di situ. Ya kan? Dari sampai SD sampai SMP, SMA terus lanjut kuliah nggak pernah dijelaskan. Yang ada cuma rukun Islam, rukun iman. Sama dengan pembatal, semuanya pada pembatalnya. Ya, rukun Islam itu semuanya ada. Rukun Islam yang 5 itu ya. Ada rukunnya, sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, haji ada pembatalnya juga. Tapi 2 kalimat syahadat tidak pernah dibahas. Ada berapa rukunnya, ada berapa syaratnya, ada berapa pembatalnya, nggak pernah dibahas. Ya, sholat dibahas, syaratnya dibahas, rukunnya dibahas, pembatalnya dibahas. Puasa, rukun, syarat, pembatal dibahas. Zakat, rukun, syarat, pembatal dibahas. Haji juga demikian. Satu yang nggak pernah dibahas apa? Rukun, syarat, pembatalnya syahadat nggak pernah dibahas. Yang sangat menakjubkan, murid itu ora tau takon, guru ini orang-orang nerang nih. Ya Allah, itu sampai bangku kuliah nggak pernah ada penambahan kalimat itu. Setelah kita ngaji lo, ono syaratnya ta, langsung papat ono rukun kabeh lho Mas. Rukun Islam itu Masya Allah. Pun arkanul ihsan ruknuhu wahid. Rukunnya ihsan itu 1,
yaitu wa huwa an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya. Ya, melihat dengan apa? Dengan kacamata al-yakin. Walaupun tidak terlihat, tapi ketika keyakinan itu kuat, yakin ada. Seperti kita yakin neraka itu ada, yakin kita. Begitu yakin, antusias. Efeknya begitu. Ya, efeknya itu luar biasa. Ketika keyakinan itu membenarkan apa yang diyakini itu, hati membenarkan apa yang diyakini itu dari sebuah informasi, dari sebuah ilmu. Ya, kita kan meyakini itu hasil dari pemberitahuan, toh. Gimana? Kalau kita nggak ngaji, pernah nggak dengar informasi? Hah? Yakin itu lahir dari berita. Lah berita itu ilmu yang mengabarkan tentang sesuatu. Akhirnya kita masuk memiliki keyakinan dari ilmu, yaitu suatu kabar atau berita itu. Nah ini, walaupun kita nggak pernah melihat, tapi kita yakin Allah itu ada. Dengan apa? Kacamata ilmu. Surga nggak pernah kita lihat, Nabi nggak pernah kita ketahui, tapi kita yakin. Kenapa kita harus makan dengan tangan kanan walaupun nggak pernah ketemu Nabi? Kita yakini ajarannya. Allah, ini yang luar biasa. Ini keimanan yang sangat dahsyat yang kita miliki. Ini kalau hati kita ikhlas, masya Allah. Nggak pernah ketemu orangnya juga, kok nggak takut dibijui loh. Makanya orang-orang yang imannya tipis mudah sekali, kamu nggak mesti dibijui dah. Di sini jadi Muhammad itu. Kamu yang nggak pernah ketemu, nggak pernah apa namanya? Kok tiba-tiba kamu percaya orangnya ada, syariatnya kamu ikuti, peduli, nggak pernah ketemu orangnya, suaranya nggak pernah dengar. Tapi kita mencintai ajarannya, kita jauhi larangannya. Dan orangnya sudah tidak ada. Ini iman yang luar biasa. Nah ini jadi rukun ihsan itu ada berapa tadi? Satu, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ini hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Itu dengan keyakinan, ilmu yakin. Ya. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihatnya dan tidak mampu melihatnya, ketahuilah sesungguhnya Dia Allah melihatmu. Ini muraqabah. Jadi yang pertama itu musyahadah bil ilmi, menyaksikan dengan ilmu. Menyaksikan dengan ilmu. Itu disebut ilmul yakin. Nah, ainul yakinnya nanti, hakul yakinnya nanti ketika kita sudah mendapatkannya. Tapi nikmatnya sudah kita rasakan. Coba kita yang imannya lagi seger itu, iman yang lagi seger, kelupaan tidak mengamalkan 2 rakaat sebelum subuh, rasanya kayak apa? Rasanya kayak apa ya? Ya Allah, kenapa kok nggak sholat 2 rakaat tadi? Keutamaannya yang demikian dahsyatnya itu, ya. Sehingga ketika kita sudah tahu ilmunya, oh ternyata kalau kita nggak mendapatkan di awal, boleh dilakukan setelah sholat subuh, maka kita pun mendapatkan kebahagiaan kembali. Kita nggak sampai kehilangan secara total 2 rakaat sebelum subuh, karena boleh dilakukan setelah sholat subuh. Kita pun tidak merasakan penderitaan yang besar, karena masih mendapatkan pahala yang besar itu.
Ya, coba ini buah apa ini? Buah keyakinan. Buah keyakinan, buah keimanan. Nikmat sekali rasanya. Ya, nikmat sekali rasanya, Masya Allah. Baik, itu poin yang keberapa? Yang kedua, rukun ihsan. Yang ketiga apa, Bu? Aqsamul ihsan, pembagian ihsan. Pembagian ihsan. Aqsamul ihsan qasmani. Ihsan dibagi menjadi dua. Ya, ihsan dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, ihsan ilal khalqi. Yang pertama, ihsan ilal khalqi. Ihsan yakni berbuat baik kepada makhluk-makhluknya, terutama kepada sesama manusia. Nah, ini ihsan kepada makhluknya. Yang kedua, ihsan fi ibadatil khaliq. Yang kedua, ihsan di dalam beribadah kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta. Ihsan ada berapa tadi? Satu. Ihsan kepada makhluknya. Yang kedua, ihsan kepada Sang Khaliq, kepada Sang Pencipta. Nah, kemudian selanjutnya penjelasan tentang dua bentuk ihsan ini. Amma ihsan ilal khalqi, adapun ihsan terhadap makhluknya, wa huwa yakunu fi arba'ati umur. Ya, saya ulangi. Adapun ihsan kepada makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan, dan ini masuk 10 wasiat besar dari Allah. Yuk diperhatikan ini. Ya, jadi ihsan kepada makhluk, terutama kepada manusia, itu masuk dalam 10 wasiat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kitabnya Syekh Rabi, sangat bagus sekali. Bukunya agak tipis tapi sangat berkualitas. Ya, di dalam kitabnya Syekh Rabi itu ada 10 wasiat agung dari Allah Ta'ala. 10 wasiat teragung itu tersimpan di dalam surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat berapa? Ayo kita lihat 10 wasiat di mana Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Soalnya ini PR, kalau enggak nanti jadi masalah ini. Ya. Maka 10 wasiat ini wajib kita ketahui dan wajib untuk kita laksanakan. Ini PR kita yang harus dilaksanakan nantinya. Sudah ketemu ya? Ibu sampun kepanggih, Bu? Surat 4 ayat berapa tadi? 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tolong dicatat 10 wasiat ini. Lalu nanti yang sudah dilakukan dicentang, yang belum gak usah dicentang. Itu PR bagi kita. Ini yang kita lupakan soalnya, Pak. Ya.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabil wasahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Iya. Ada terjemah? Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba saya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Insya Allah. Ini Pak, 10 wasiat besar kita disuruh berbuat baik kepada mereka semua. Apa 10 wasiat terbesar itu? Yang pertama, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. 1, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Insya Allah ini sudah kita. Insya Allah kita sudah. Ya mudah-mudahan ini jadi simpanan amal yang mulia di sisi Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini perlu dikupas. Berbuat ihsan kepada orang tua itu meliputi apa saja? Perkataan. Ya. Perkataan pada orang tua itu adalah qaulan karima, ucapan yang mulia. Apa itu qaulan karima? Sahabat Abdullah ibnu Abbas mengatakan, ya, yang disebut qaulan karima, yang pertama qaulun haq, ucapan yang benar. Yang kedua apa? Layyinun wa jamilun. Masya Allah. Jadi bahasa yang kita pakai, volume yang kita gunakan, irama yang kita suguhkan ketika berdiskusi, berbicara, apa itu bertanya pada orang tua, atau lagi menjelaskan pada orang tua, atau ketika menjawab pertanyaan orang tua, atau menjawab panggilan orang tua. Coba disebutkan ini 2 hal. Gunakan 2 hal ini. Kata itu harus layin, lembut, jamilun, dan yang indah. Evaluasi, apa sudah 2 model ini kata-kata yang kita suguhkan pada orang tua? Bahasa yang kita pakai itu layinun. Apa layinun itu? Lembut. Makanya disebut mat layin. Ingat tajwid. Mat layin itu ya nopo? Wis gak usah dipikir. Lembut, lunak. Ambil kata-kata yang lembut untuk orang tua itu. Terus apa yang kedua? Jamilun, kata-kata yang indah. Coba evaluasi lagi, apa sudah dengan model ini kita bicara sama orang tua kita? Itu dari sisi perkataan, Mbak. Banyak di antara kita yang belum menunaikan ini. Apalagi orang tuanya masih ke dalam keadaan kesyirikan. Tambah ekstrim gitu. Ayo coba, ini kalimat ini gak boleh berubah. Walaupun orang tua kita mungkin masih dalam kesyirikan, akhlak tetap. Bukankah Allah telah mengatakan, wasahibhuma fid dunya, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dalam pergaulan dengan cara yang baik. Perkataan ini yang dipakai, yang disebut qaulan karima. Ucapan yang mulia itu demikian. Layyinun wa jamil. Kalimatnya yang lembut,
dan indah. Tuh. Ya. Tidak boleh membentak. Ini ihsan kepada orang tua. Dan seterusnya, beban-beban orang tua harus diringankan. Untung-untung kalau antum diberi kelebihan harta dari saudara-saudara, nggak usah iri dengan saudara. Jadi kalau orang tua kok sering bidik kita, napa bidik nih? Napa Mas? Meleh kita. Anak-anaknya nggak pernah diriwi. Kira-kira atiku sampai sampeyan iki gembremet apa ora? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Konsentrasi ngaji. Kita punya saudara 5 ini yang dibidik kita terus. Kita ini gembremet, bersyukur, atau apa istilahnya itu Mas? Apa istilahnya? Grundel. Nah, kok aku tok sih, anak ibu itu kan 5. Masa aku tok? Merasa bersyukur atau grundel? Nih saya, kalau bersyukur itulah ilmu sudah masuk. Itulah ilmu yang sudah masuk, itulah iman yang sudah masuk. Sehingga kalau hati kita masih ada grundelan, kok apa jenenge aku terus, kok berturut-turut, kok direwui terus. Kalau pikiran itu masih ada, berarti kita belum menganggap amal dengan orang tua itu amal utama, itu belum menempatkan di situ kita. Makanya kadang-kadang begitu kita nyeletuk omongan, kok aku terus, aku kan yo ono urusan, itu dengan kalimat itu orang tua cegek. Ngerti cegek? Sakit lagi, jangan berharap Anda mau diobatkan oleh Anda. Cegek daripada mendengar kalimat rumangsa ngriwuki, orang tua itu sudah nggak mau Pak begitu itu Pak. Makanya kok biasa satu saat pas sakit lagi, gak suntik gak Bu, gak usah. Itu bukan gak mau ingin sehat orang tua kita Pak, tapi gak mau dengar kalimat ngeriwui itu. Awas, hati-hati itu. Awas. Makanya kadang-kadang dites orang tua. Wis gak usah nak, gak usah. Sampeyan iki lara, berobat. Wis gak ngriwui anak. Nek ngriwui ya tetep, tapi apa maneh wong iku berarti belum lega. Wis gak usah wong to. Pasti gak mau diobatkan. Lihat kalau gak percaya. Bukan orang tua nggak kepingin sehat, bukan, tapi itu ganjel, sakit mendengarkan kalimat itu dari kalimat anak. Wong baru sekali 2 kali aja kita sudah dianggap ngeriwui. Sakitipun pahami ini kan? Kita selami kenapa sih? Nah ternyata itu Pak. Jawabnya apa? Tinimbanganing ganggu anak. Makanya kadang-kadang diajak kita nggak mau, tetap kerja terus. Kenapa? Supaya nggak ganggu kita. Ini kudu ngerti dadi anak niku. Awak dhewe dadi bapak yo gak ngerti, dadi anak yo gak ngerti. Terus dadi opo sampean mek kula apike iki? Iya kan? Betul, kalau Anda selami dengan orang tua, selami orang tua. Ya Allah. Makanya kalimat-kalimat kita nggak boleh mengucapkan kalimat seperti itu. Jadi nanti kalau ada orang tua kita, wis awakmu tak ribut terus, wis gak usah wis. No. Bagaimana ngeribu? Ini amal soleh saya ibu. Ini pola pikir yang berbeda sudah. Karena dengan jenengan memberitahu saya membantu jenengan, ini amal soleh saya, ini surga saya. Saya nggak merasa diriwu. Itu orang tua bangga nanti. Tapi sing muni-muni warang. Mana loh? Kita yang sudah ngaji-ngaji ini belum tentu punya pola pikir seperti itu. Makanya kita harus menempatkan posisi kalimat ihsan itu kayak apa. Jadi belum nembus kalimat ini gitu. Masya Allah. Ini yang kedua. Ya. Perintah yang kedua untuk kita diperintahkan berbuat ihsan. Nanti panjang ini kalau dibahas ya, selesai nanti. Yang ketiga, wabidil kurba, dan berbuat ihsan kepada orang yang punya hubungan kerabat. Nah, kerabat-kerabat kita, dari ibu kita, dari bapak kita, dari istri kita, itu kerabat, hubungi dengan cara yang baik. Datang ke rumahnya, ziarah ke rumahnya.
Ya. Apalagi kalau mereka fakir. Sudah punya agenda-agenda seperti itu? Nah, kemudian wal yatama, kepada anak-anak yatim. Nah, coba nanti ditulis agendanya, Pak. Kita kebagian berapa hari sekali nanti. Kunjung ke kerabat itu harus ada agenda. Ojo ngaji tok gak tahu lapo-lapo sini. Hah? Pak seminggu ngomong ngaji terus ini. Enggak ada agenda untuk ziarah. Ziarah nang urip yo ngenteni nek ana nikahan. Biasanya lah ngono to. Sama ziarah dengan teman-teman ngaji, pernah kita agenda, mesti harus ada agenda itu. Supaya ngerti jamaah-jamaah ngaji kita itu yang keadaannya nggak adanya miskin, itu diprogram, Pak. Program. Bukan cuma gunung meletus baru mikir donasi. Ada ikon-ikon kita di sekitar kita lebih berhak untuk ditolong. Kesehariannya mengalami kesulitan, tahu nggak kita jamaah kita yang kesulitan itu? Jangan menutup mata, dolim. Sakitipun paham ini, nggih? Harus ada dana untuk kemaslahatan jamaah. Harus ada, Pak. Nah, kita mulai yang berapa yang punya kemampuan, nggak dipaksakan toh. Tapi ada program itu seberat apapun. Nanti kalau orang itu dibantu, Pak, teman-teman kita. Itu orang nggak ngelihat jumlah, Pak, nggak ngelihat jumlah. Yang dilihat apa? Kepedulian, nilai sebuah kepedulian ini. Coba dia kendakan nanti. Jamaah kita yang sudah rutin di sini ada berapa? Keadaannya bagaimana? Dikunjungi ke rumahnya. Kalau nggak ada seperti ini, jamaah kok nggak kelihatan, telepon. Kok nggak kelihatan antum Harib kemana yo? Itu rumong sebesar terikat itu, Pak. Ya. Terjaga nanti persaudaraan itu. Betul. Dan itu follow up-nya menjadikan jamaah itu solid itu di situ. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan ya. Tolong diperhatikan, ada agenda. Ada agenda. Saya dulu itu, Pak, Masya Allah. Makanya saya setuju satu sisi dengan jadwal padat itu senang dengan banyaknya bermanfaat orang. Tapi sisi yang lain susah, sedih saya. Kenapa? Jarang bisa berkunjung kepada teman-teman. Dulu saya gendakan 2 hari sekali saya keliling. 2 hari sekali saya keliling. Jenguk teman-teman semuanya itu gimana keadaannya. Jadi kita tahu, oh ini kerjanya gini, pemasukannya sekian, tahu persis. Sekarang tidak tahu saya. Dan nanti teman-teman yang sudah punya kelebihan kita koordinasi. Iku po kanjeng datangi, bantuin beras sak bulan. Gak usah banyak-banyak, 3 kilo, 4 kilo, uang 50.000. Nilainya luar biasa, Pak. Orang gak ngelihat nilai, tapi kepedulian itu yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Gak boleh kita cuma ngaji saja, gak boleh. Gak bener. Follow up-nya gimana? Tuntutan syariat dalam ilmu itu kapan dipraktekkan? Kapan? Dosa kita. Nanti kalau tahu-tahu nggak ada, ternyata dia sibuk dengan musibah-musibahnya, kita ngomentar. Oh itu sudah lemah imannya itu. Nggak pernah ngaji itu. Sudah nggak mau tahu, komentarnya nggak bener, double dosamu. Kepingin dosa piro maneh sih? Paham ini, Pak? Jangan sampai demikian. Orang bisa datang hijrah mengikuti kita itu bisa ikut dijaga orangnya ini. Kehilangan satu orang yang beriman ahli sunnah itu lebih buruk daripada dunia yang lenyap ini. Kita hargai berapa imannya saudara-saudara kita itu. Makanya iman itu dijaga, ikhwan itu dijaga supaya nggak hilang. Ayo ikhwan, bisa nggak hilang satu saat? Karena ujian-ujian dalam kehidupannya yang kita nggak ngerti. Harus tahu, ikhwan. Untung-untung kalau punya wadah, ayo jamaah sinten sing punya masalah di kita bicarakan. Jadi mungkin 3 bulan sekali musyawarah membicarakan persoalan jamaah. Bukan cuma membicarakan jadwal ngaji tok mawon.
persoalan jamaah itu diurusi. Jadi rumongso apa Pak? Merasakan, saya nanyakan jenengan, mempraktekkan hadis Islam seperti tubuh yang satu ku prakteknya piye Pak? Saya tak takani. Prakteknya piye? Islam kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Nek awake panas, ndase melok melu kabeh, gak melok turu kabeh. Kita lengger-lengger kita. Nanti di program nanti kalau ada ikhwan kita, bapak-bapak opname, langsung dikumpulkan, grup itu kumpulkan. Kuan ada bapak suaminya ibu ini opname, gimana sikap kita? Ngono diambil langkah. Istrinya nek esok ojo ning rumah sakit, di rumah ngurusi anak-anak, kita gilir kita. Nunggui, ngono lho. Sudah belum? Aku ya sumpah ndelok ngono. Gimana ini? Sehingga yang di sana teman kita semua marit yo ngurusi sing rumah sakit, ngurusi sing di omah, dan kita nyantai gitu. Nggak, persoalannya model begini ini kira-kira bener nggak menurut syariat gitu loh? Bener nggak menurut syariat? Terus kapan? Mosok digawe materi doai? Persoalannya kita merasa nggak teman-teman kita itu tanggung jawab kita juga? Merasa nggak itu? Kalau enggak, ya belum saudara namanya kita. Ya temen cangkruan ngono ae. Apa bedanya dengan teman-teman ngopi? Mending teman ngopi itu perhatiannya besar, Pak. Rokok situ dibagi wong limo, ngono. Enggak, ikatan ukhuwah pengopiannya itu loh. Sampai ngapunten, saya punya santri dulu itu mantan grup geng, Pak. Ini ketuanya geng. Kecelakaan, subhanallah itu kayak coba cara zaman sahabat Umar bin Khattab, Pak. Oh, wede kawan dalan jane wis ketua geng. Tua tuan ngaji sama kita. Baru ngaji kecelakaan. Itu anak buahnya padahal dia sudah nggak aktif di geng itu. Anak buahnya itu datang ke rumahnya, cuci-cuci bajunya, ngekei duit sama dia, gantian. Coba jamaah ngaji sing pencari surga kok malah merem-meremnya nih gitu ya. Sing situ munting dolek. Akhirnya apa? Diam-diam jamaah kita kena rentenir lagi. Kita komentar, wis ngaji rentenir. Nah selama ini kita tidur. Siapa yang bersalah ini? Kita ikut bertanggung jawab nggak dia? Dosa kita. Komentar nggak karu-karuan. Allah, iki karepe digonang dito ngaji iki. Saya coba ketika ada saudara kita munting ekonomi ini gak karu-karuan, terus terjepit, terus harus terpaksa dia harus pinjam uang. Sementara kita tertutup, nggak ngerti. Terus komentar, terus ngaji. Allah, dolim beberapa kali kita ini. Saya minta tolong betulin, ditoto ngaji ini. Saya berkali-kali saya sampaikan, saya belum dapat respon dari yang Masya Allah. Memang berat. Kenapa kita harus diriwui oleh saudara kita? Kalau masih ada kok direpoti, ya berarti saudara di mana letaknya? Ini kita bisa bandingkan sahabat-sahabat Ansor dengan Muhajirin itu gimana, Pak? Sing dikekne apa, Pak? Sing dikekne, Pak? Kan sampe bojo sampe mek situk Yohan. Belum apa-apa kita, rumahnya dikasihkan, pekarangannya dikasihkan. Sekarang apa yang sudah pernah kita berikan kepada saudara kita yang nggak punya ini? Coba persoalan ini loh, Pak. Rumongso salah nggak gitu loh? Berislam seperti ini loh, rumongso salah nggak kita ini? Ini ada kedoliman gitu loh. Dimana kita wis nyantai, anak kita tercukupi, kepingin ini keturutan, kepingin ini terjugak sampai kurang. Teman kita gimana nasibnya? Makanya ibu-ibu juga begitu. Waktu ngeludus itu dimanfaatkan, ngeludusnya manfaat gitu loh. Ojo ngeludus gak manfaat. Jelas ya? Jadi saya mohon dengan sangat, jamaah ini diramut, Pak. Kehilangan satu ikhwan Ahlussunnah itu musibah yang sangat besar. Nilai dari seorang Ahlussunnah itu tinggi di mata Allah Ta'ala. Untuk orang bisa hijrah itu butuh perjuangan, gimana? Butuh pengorbanan, dijaga imannya itu. Lah kita yang menjadi penguatnya nanti gitu loh.
Ojo kena musibah, ya sing sabar, ya ngene iku resikone ngono. Sopo sing gak ngerti. Allah, aja jangan ayo dibawa kemana majelis taklim ini. Ya, jadi sehingga betul-betul merasakan tubuh yang satu, Islam bersaudara itu kena dirasakno tenan, Pak. Sehingga majelis taklim griya apa iki jenenge? Giat jenenge permata ini. Oh, permata nggih endi? Coba bayangkan kalau ini diterapkan dengan baik. Orang merasa punya keluarga dahsyat, Pak. Keluarga terbesar di sini. Ya, dulu kita masih bujang-bujang bisa kita koordinasi. Di teman-teman Krian sudah mulai terbentuk, Pak. Sampai ketika ada teman kemarin dengan kecelakaan, terus orang tuanya suruh, "Nek sampean enggak tatak, sampean tatak enggak di rumah sakit?" Enggak tatak, sudah di rumah. Kami yang ngurusi di rumah sakit. Teman-teman yang orang tuanya di rumah. Urusan administrasi teman-teman yang ngurusi semua. Insya Allah. Ketika ada ikhwan opname, Bu, sampean di rumah sibuk enggak? Ya, gimana ya sibuk? Dah, ibu di rumah aja. Nanti sekali waktu kunjung biar teman-teman yang nunggu di rumah sakit. Jadi malam dijadwal teman-teman siapa sing iso jaga malam. Berapa orang? 2 orang jaga. Besoknya siapa pagi gilir. Itu bisa berjalan. Wah, apalagi jamaah kita ada berapa ribu ini? Wah, berapa ribu? Coba dikoordinasi, bisa, Pak. Dan terasa kecintaan dengan saudara itu terasa. Kita bisa merasakan kapan ini? Kapan ini? Ayo dilatih, dipelajari, dimulai. Masalah saudara kita, masalah kita kan konsekuensi bersaudara gimana, Pak? Seperti tubuh yang satu gimana hadisnya itu? Gimana? Aku rotok lali aku. Iya, Pak. Kalau ada salah satu anggota tubuh sakit, tubuh yang lain merasakan sakit. Sudah belum kita ngerasakan itu? Ya Allah, temanku nama gimana? Apalagi kalau kerjanya kerja swasta, berarti nggak ada pemasukan. Piye keluargane? Atau istrinya opname, sopo sing masak? Coba kita kepikiran ke sana nggak selama ini? Sementara esok ini wis mentek-mentek pikiran ini. Sing kono sopo sing masak? Kan anaknya masih kecil. Satu misal. Ayo istri-istri kita di obrak itu, Dek. Delok niku katanya istrinya opname sakit, jelas nggak ada yang masak. Dulu sampai di daerah mana itu tarik kita kondisikan seperti itu. Gilir punya putri-putri itu kita gilir untuk cuci bajunya sampean. Bisa gitu. Subhanallah, ini kalau diolah dengan baik ikhwan itu menjadi keluarga besar yang sangat dahsyat. Dan ini kita harapkan keluarga besar yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikiran kita ini kerugian, ya nggak mikir akhirat. Kalau mikir akhirat nggak ada beban sudah. Kenapa di situ surgaku? Dengan kerepotan itu surgaku, nggak ada kerepotan itu sudah. Karena di situ surganya itu di situ pahalaku, di situ kemuliaanku. Ketika engkau libatkan aku berarti engkau beri kesempatan aku berbuat baik. Apa yang repot? Nggak ada beban di sini. Itu harus misi menjadi orang-orang yang membangun persaudaraan dalam Islam ini. Ngapunten sekali saya agak tajam dalam hal ini karena apa ya? Belum terlaksana dengan baik. Belum ada wadah. Kita punya masalah diwadahin yang dicurhatin yang di. Bingung akhirnya ngurusi dewe-dewe toh. Sing kampleng-kamplengan ya urusan dewe gitu kan. Ayo diwadahi, ada wadah gitu. Ya. Pun ya, anak yatim. Kemudian yang keempat, yang kelima, wal masakin, berbuat baik kepada siapa? Orang-orang miskin. Ada agenda entah 2 bulan sekali ziarah ke orang miskin. Sudah punya datanya belum? Nah kan nggak ono. Sudah punya data orang-orang miskin kita. Paling nggak saudara atau jamaah ngaji, nggak usah orang lain dulu. Ya, saudara, kerabat atau jamaah ngaji yang du'afa punya data kita. Lah untuk punya data itu caranya piye? Ziarah gak iso sampean delok teko doan, oh wonge lemu. Lemu iku durung mesti nek cukup, Pak. Wonge seger. Lah gak seger piye wong kate ngaji pupuran beluk. Datang ke rumah ikhwan, datang biar tahu keadaan yang sebenarnya.
Siapa sih saudara kita bertahun-tahun masa gak berkunjung ke rumahnya? Ya, Masya Allah, ini penting banget. Dan kalau bisa dana-dana yang dikumpulkan itu sebagian untuk itu gitu. Sehingga nanti pas ada musibah ada itu langsung gampang, langsung cepat penanganan, gak lereng dari donasi mana. Seketipun paham ini gini. Kalau di kemarin Sidoarjo kita sudah mulai setting seperti itu. Ya, tapi ya jenenge pemahaman durung podo niku. Si repot nanti nih. Cepet Pak. Sementara kebutuhan tuh kadang-kadang nggak kenal waktu Pak. Kemarin waktu kita lagi musyawarah dengan teman-teman masalah sosial itu, tiba-tiba malam kita ditelepon orang butuh uang 8 juta malam. Kenapa? Ada tetangganya ikhwan, bukan ngaji, tetangga, melahirkan kembar. Yang satu bisa keluar di rumah, yang satu nggak keluar, dibawa ke rumah sakit. Sementara ini orang luar, bukan orang situ. Nah butuh dana ini. Mosok gali dana jam 10. Sementara harus tanda tangan, ini gimana ini? Akhirnya melahirkan, meninggal yang di rumah sakit, harus dikubur. Loh gitu kan? Mosok meninggal gak dikubur. Sementara dia bukan warga situ, akhirnya harus beli tanah kan begitu kan? Nah untuk beli tanah itu butuh dana lagi. Masa jam 11 malam kita gali dana? Akhirnya teman-teman baru sadar, ini yang tak maksud rek, iki yang tak maksud. Nah karena sudah punya channel, saya punya simpanan, gampang. Bu, tolong siapkan uang 5 juta. Siap Ustadz, gampang. Ikhwan, antum tetap gali teman-teman yang memungkinkan malam ini di calling, siapa yang belum tidur, minta dana, nanti kita masukkan ke kas lagi itu. Yang jelas untuk beli tanah sudah ada uangnya sudah. Nah kalau kita nggak punya persiapan, gimana nangin kasus-kasus seperti ini? Hah? Belum lagi teman-teman kita yang mungkin nggak punya rumah. Nggak semua teman kita punya rumah, ikhwan. Iya kan? Bener apa nggak saya ngomong ini? Kontrak kemana-mana belum tentu dapat kontrakan, dan kadang-kadang kontrakan bisa tapi dananya kurang. Dari mana ini? Dari mana ini? Utang rentenir jelas nggak boleh, dia nggak mau. Tapi rumah itu butuh. Bagaimana kita menangani kasus seperti ini? Belum lagi ibu-ibu yang janda-janda itu. Dia main bagaimana ekonominya. Selama ini kita tahu dari mana mereka dapatkan. Tahu nggak kita? Sehingga apa potensi ibu? Bisa jahit. Belikan mesin jahit. Supaya bisa menghasilkan rezeki dari situ. Dia karyanya itu. Atau yang lain. Jadi tertangani ajul ikhwah. Ini sangat penting loh, sangat penting. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Itu terjaga, kuat, solid itu nanti. Solid. Dan nanti teman-teman yang sudah mulai bagus, kita biayai, wis kamu jualan apa dele, beliau berapa biayanya satu misal. Kita buka lapangan-lapangan kerja kecil-kecilan itu yang dia mampu beli kedelai, ya biar jual kedelai dia. Ini kita nggak punya potensi ke sana karena belum di manajemen ke arah sana. Ini kalau di manajemen ganteng ini. Nggak bisa apa enggak? Lah nanti teman-temannya sudah mulai masuk ekonomi bagus, jadi donatur. Diolah, ditoto, di manajemen saya gak marat-marit. Jadi tertata betul, bukan cuma jadwal kajian aja yang rutin itu. Jadwalnya tetap dijaga, kajian tetap dijaga, tapi kualitas harus betul-betul diperhatikan. Ya harus betul-betul diperhatikan. Baik, jadi ada agenda datang ke orang-orang miskin. Ada agenda. Kita biasanya berapa bulan sekali? No, enggak, aku takon tok. Berapa bulan sekali ya? Belum ya? 3 tahun sekali ya, insyaallah. Ayo kita buat agenda ini, masya Allah itu. Makanya kita ziarah aja ke rumahnya siapa dulu, main di sana ngobrol. Itu nanti keluar tahu kita, tahu. Ya, memang nanti niku perlu nopo dimulai walaupun kecil bentuknya, tapi kita sudah mulai untuk meningkatkan kualitas majelis taklim kita.
Saya dulu waktu di Al-Islam, ada ikhwan kita namanya orang dari Jakarta itu, Masya Allah. Jadi kajian jamaah itu minimal itu di rumah itu biasanya 150 yang datang itu. Yang unik apa? Yang saya sulit sampai sekarang itu, beliau itu hafal semua nama 150 orang ini, dan tahu alamatnya dan tahu kerjaannya. Ini ketua koordinasinya, namanya Pak Aka. Ini teman saya banyak belajar dari beliau untuk mengelola jamaah, belajar dari beliau, jujur saya katakan. Belajar dari beliau. Satu jamaah nggak masuk, tahu dia. Langsung, dulu kan nggak ada HP, subuh itu keliling dia. Jamaah siapa saja yang nggak tercatat, subuh keliling dia sudah. Sambil seragaman kerja di pabrik itu. Saya mendapat bagian waktu itu kan. Awal itu tak pikir aku anak emas saya menang. Tak pikir aku tok sendiri di PKB. Diperlakukan seperti itu, ternyata semua gitu. Pagi-pagi habis sholat subuh kok ada tamu, siapa pagi-pagi? Saya sapa, dari mana jenengan? Ya dari rumah. Mau kemana? Ya ke antum. Ada kabar apa? Loh, saya nanya, kemana tadi malam nggak ngaji katanya. Oh Masya Allah ini. Itu kalau dengar orang tua kita sakit, saudara kita sakit, sudah berobat belum? Belum. Dia balik lagi siang bawa obat. Makanya solid jamaah itu ya ikhwan. Solid jamaah. Nah kita nggak emang duit yang kita berikan, duit yang kita sumbangkan hilang nggak itu? Hilang apa enggak? Kalau mikir hilang, iman kita dipertanyakan itu. Turun bener ngajimu kuwi. Wong duit disedekahkan kok hilang itu kok dipikir aneh. Iku sing gariku lambe sampean bulet. Iku sing gariku lambe sampean medhit. Karena kita yakin uang yang kita keluarkan itu hilang. Itu sehingga buruknya sifat kita itu. Gak meningkat ketakwaannya. Karena hilang. Ada tak uang disedekahkan hilang itu? Diganti oleh Allah Ta'ala. Makanya mudah keluarkan uang. Kenapa yakin diganti oleh Allah? Coba apa yang menghalangi kita? Iman kan? Hilang. Oh hilang. Kemana imanmu? Untuk infak hilang, la haula wala quwata illa billah. Enggak ada uang disedekahkan hilang. Makanya coba nanti diagendakan berapa bulan sekali ada ziarah ke teman-teman yang duafa. Ziarah. Ya kalau bapak-bapak enggak mengisah ibu-ibu, ayo ganti ibu-ibu koordinasi gitu ya. Pun berapa tadi? Yang kelima kepada orang-orang miskin. Kemudian yang keenam wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Kepada tetangga dekat. Ke kanan kiri mampir ya, ngobrol sejenak. Termasuk tangga muliakan. Perintahnya apa? Fal yukrim, iman kepada Allah, iman dengan akhir, muliakan atau beri makan. Perintahnya apa? Muliakan, bukan beri makan, muliakan. Gimana memuliakan itu? Gimana bentuk memuliakan? Termasuk tamu, muliakan. Muliakan itu gimana nilainya? Insya Allah. Ayo dibangun hubungan dengan tetangga kanan kirinya. Kemudian waljaril junub, dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, dan teman seperjalanan. Teman seperjalanan itu maknanya banyak. Ada yang menafsirkan teman sepekerjaan. Satu kantor, satu pabrik, satu bagian itu termasuk wasahibi bil jambi. Ya, teman yayasan, juragan dengan karyawan itu termasuk wasahibi bil jambi. Masya Allah. Iya, rekanan kerja itu termasuk wasahibi bil jambi, dan juga termasuk teman hidup. Siapa? Suami istri. Kalau teman perjalanan, Pak, katakan kita naik bis terus duduk samping orang, ini teman itu saja yang sebelumnya kita nggak pernah ketemu, dan ketemunya mungkin nanti cuma 3 jam ketemu di situ kan. Setelah itu pergi dan bisa jadikan, itu saja diperintahkan kita berbuat baik. Bagaimana yang setiap saat kumpul dengan kita? Bisa dipahami nih? Kalau orang dalam perjalanan sebelumnya nggak kenal, sebelumnya nggak ketemu, ketemunya di dalam
kendaraan, dan duduknya mungkin perjalanan cuma 3 jam. Itu saja kita diperintah untuk berbuat ihsan kepadanya. Terus apalagi teman kita, teman ngaji, apalagi teman pekerjaan yang bisa menjadikan pekerjaan kita sukses. Ya, itu yang dimaksud dengan wasahibi bil jambi. Kemudian wabni sabil. Nah, ini PR lagi kita ini. Kena pendung terus pakai ngaji sore ini. Bapak pernah ngelihat orang jual cowek? Pernah nyaksikan? Itu bukan tontonan. Pak, dalam keyakinan kita ketemu dengan seseorang, itu kebetulan atau takdirnya Allah. Dalam kok sampean ketemu dodol cowek, itu kebetulan apa takdirnya Allah? Kita itu diuji, Pak. Ketemu dengan dia itu. Tidak kebetulan ketemu itu. Apa sikap kita? Siapa dia? Ibnu Sabil. Rata-rata perantau bukan? Dalam? Nah, saiki sampean pikir wong dodol cowek iku seminggu payu piro? Nang cowek bojo sampean atos-atos ora tuku-tuku. Gitu. Artinya apa, jual seperti ini jarang lakunya kan? Karena bukan kebutuhan, dan kita nggak nyalakan, istri kita nggak beli itu nggak nyalakan. Cuma persoalannya, Pak, dia itu jauh. Dia perantau di sini, rata-rata itu. Saya lihat rata-rata perantau dari luar kota. Gimana? Itu 3 hari, 4 hari, 1 belum tentu laku, Pak. Sementara kita yakin keluarganya di rumah ngapain? Menunggu. Kita mikir apa ketika ketemu dia? Mikir apa? Oh, gak payu, ngono. Mikir keluarganya kita. Belum sempat mikir, gak usah disempatkan. Cuma nasihat balik malam kita ini. Itu Ibnu Sabil. Sudah berbuat baik sama kita, sama dia? Bukankah ini wasiat agung dalam Al-Quran? Atau orang jual ngapunten songkro, tahu songkro jenengan? Sing gawe apa manen pelem, singgek itu apa ya, singgek ya? Napa? Iya toh kan? Sing digawe manen pelem nih lho, Pak. Ya sembolah. Ya pokoknya gawe manen pelem. Itu kan ada orang jualan sampai digotong itu ya. Itu saya yakin seminggu belum tentu laku 1, Pak. Saya yakin itu. Kenapa? Karena sudah pelem. Lagi betul. Dan kalau kita nggak beli nggak salah kita. Persoalannya dia Ibnu Sabil. Dia orang jauh. Dan dia membutuhkan, dan coba jenengan berhenti sejenak. 50.000 kasih Pak, damel nggak makan, buat makan. Allah, ini perintah 10 wasiat dalam Al-Quran kita. Atau orang jual dipan, pernah lihat kan? Iku telung dino kadang-kadang turunin yang pos kampling biasanya, Pak. Nggih. Biasanya tidurnya di pos kampling, di balai desa, itu biasanya tidurnya situ. Saya hafal betul itu. Itu PR bagi Allah buat kita itu. Atau orang jual gelindingan, dikit kan niku. Sing apa sih? Anak kita wis gak butuh ngono kuwi, dolinan wis kayak baterai kabeh. Persoalannya apa yang kita berikan sama beliau? Makanya mohon, ayo 10 wasiat ini kita pelajari untuk diamalkan pelan-pelan. Diamalkan pelan-pelan. Dilatih kita, anak kita dibiasakan demikian. Nah, ini bagian perintah Allah berbuat ihsan kepada sesama manusia. Kemudian terakhir kita buka surat 16 ayat 90. Surat 16 ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Silakan. Surat 16. Nggih, betul ya? Innallaha ya'muru. Iya, minta tolong. Sesungguhnya Allah menyuruh
menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, Nah, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Allah, ini perintah dari Allah Ta'ala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kepada siapa kita ihsan? 10 pesan dari Allah ini. Kepada siapa kita berbuat ihsan? Kepada 10 yang diwasiatkan Allah ini. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Selanjutnya, wa huwa ihsan ilal khalq. Adapun berbuat ihsan kepada sesama makhluk itu bisa dilakukan melalui 4 pintu. Melalui 4 pintu. Apa 4 pintu tersebut? Pertama, berbuat ihsan dengan bilmal, dengan harta. Ya, dengan harta. Yang kedua, bil jahi, dengan kedudukan. Barangkali kita diberi kedudukan oleh Allah, jabatan, maka manfaatkan untuk membantu kesulitan orang lain. Ya, membantu kesulitan orang lain. Barangkali jenengan jadi pegawai apa, punya kedudukan, gitu loh ya. Ringankan orang lain, mempermudah urusan orang lain, memberikan rekomendasi para ulama memberikan rekomendasi supaya orang lain urusannya gampang. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bil badani, dengan badan, dengan tenaga, dengan waktu. Yang keempat bil ilmi, berbuat baik dengan apa? Ilmu yang kita miliki. Nanti akan kita kupas dalil-dalilnya dari 4 pintu di mana kita semua insya Allah punya kesempatan melakukan kebaikan. Tidak ada satupun yang nggak punya kesempatan. Semua punya kesempatan untuk itu melalui apa yang dia miliki. Sampai orang sakit pun bisa nggak berbuat baik? Hah? Bisa nggak? Sakit, masya Allah, besok lapor-lapor di rumah sakit. Bisa berbuat baik nggak kita? Mendatangkan pahala dari kebaikan kita. Apa? Ojo cerewet nek dirambut. Ojo cerewet nek dirambut, itu ihsan kamu pada orang yang merambut kamu itu. Nganuto gak serewel. Soalnya wong loro biasanya napa? Ngecemes. Aja ngecemes sing nganut karo sing ngeramut, sehingga sing ngeramut itu seneng. Nah itu ihsan kita. Banyak ihsan, nanti kita obrol nanti insyaallah bulan depan panen ihsan nanti kita. Nggak ada orang nggak bisa berbuat ihsan, nggak ada. Cuma kita aja yang potensinya terkubur sehingga banyak pintu-pintu yang tertutup. Nah ini masya Allah ya ikhwah. Baik ya. Bulan depan kita siapkan karung-karung yang banyak, kotak-kotak yang banyak, gudang-gudang yang banyak untuk panen ihsan kepada makhluk ini melalui apa yang Allah berikan pada kita. Nggak ada orang nggak punya kesempatan, nggak ada orang miskin kebaikan, nggak ada. Semua diberi kesempatan oleh Allah melalui 4 pintu ini. Siapa yang nggak punya kira? Tenaga ada kita. Nanti kita kasih contoh-contoh di real, di kenyataan. Ada teman-teman itu nggak punya apa-apa. Subhanallah, dia korbankan waktunya, ditunggui temannya di rumah sakit itu. Antum pulang kerja di rumah, aku tak bantu di sini. Loh antum gimana? Udah, aku punya waktu nganggur kok ini. Tak tunggu yang sakit ini. Masya Allah. Disedekahkan waktunya untuk itu. Dan itu masuk apa? Tingkat dermawan yang tertinggi. Jadi dermawan itu ada 10 derajat, ada 10 tingkatan. Kata Imam Ibnu Qayyim, salah satunya menginfakkan waktu istirahatnya. Masya Allah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita sore ini berkaitan dengan masalah apa? Ihsan kepada makhluk. Insya Allah kita bulan depan kita akan bahas apa tadi? Hah? Ayo apa ya?
Nah, 4 itu untuk berbuat ihsan, insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.